56 Prasasti Batu Biru. Keesokan paginya, Si Tuyang pergi bersama Su Bai untuk menerima misi bersama. Di tengah jalan, banyak anggota pelatihan pemuda di sekitar memandangi Su Bai dan bergumam. Itu jenius dari keluarga Xuan Yuan. Dia tidak terlihat seperti itu. Aku setuju. Lagi pula, dia sangat rendah hati sehingga dia mengubah namanya. Kenapa dia tidak bisa berpura-pura menjadi orang biasa? Kamu benar, aku sudah menyadarinya sebelumnya. Pemuda itu cukup tampan. Bukankah itu Si Tuyang? Gue mendengar bahwa dialah yang merampok kejeniusan keluarga Xuan Yuan. Kenapa dia bersamanya sekarang? Melihat Si Tuyang dan Su Bai berbicara dan tertawa, kerumunan itu tertegun. Si Tuyang tidak bisa dipercaya. Kecepatan di mana dia menyerang Su Bai sangat cepat dan tegas. Karena Si Tuyang telah membuat contoh, banyak anggota kamp pelatihan pemuda mengumpulkan keberanian mereka untuk mencari Su Bai dan mulai menyanjungnya dengan segala macam kata-kata berbunga-bunga. Su Bai, apakah lu membutuhkan lebih banyak orang? Gue ingin belajar dari lu dan gue tidak ingin ada poin prestasi. Lihat gue, Su Bai. Gue dikenal sebagai pemberani. Selama lu mengucapkan kata itu, dan keinginan lu adalah perintah gue. Su Bai tertegun. Melihat itu, Si Tuyang yang berada di samping Su Bai langsung menggumamkan beberapa patah kata di telinga Su Bai. Setelah menjelaskan keseluruhan cerita, Su Bai akhirnya mengerti apa yang terjadi. Kamu punya gue itu. Mulut Su Bai berkedut dan dia memutar matanya ke arah Si Tuyang. Su Bai bertanya, apakah menurutmu gue jenius dari keluarga Xuan Yuan? Aku tidak tahu. Si Tuyang juga orang yang jujur. Dia berkata terus terang, aku hanya menebak, tapi jangan khawatir. Bahkan jika tidak, gue tidak akan menyesali keputusan yang gue buat tadi malam. Terutama setelah Si Tuyang melihat keterampilan Su Bai yang dibiasakan dalam mengekstraksi inti binatang. Si Tuyang bahkan lebih yakin bahwa meskipun Su Bai bukan seorang jenius yang terkenal, dia bukanlah orang biasa. Su Bai terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah menerima misi, Su Bai meninggalkan kamp pelatihan pemuda dan mulai menyelesaikan misi bersama Si Tuyang. Misi pertama adalah membiarkan Si Tuyang mengambil tindakan. Apa yang dihargai Su Bai adalah kemampuan kepanduan Si Tuyang. Meskipun kemampuan bertarungnya tidak penting, itu sangat diperlukan. Hasilnya cukup bagus. Songbird Si Tuyang membentangkan sayapnya tinggi di langit dan melayang di hutan lebat, mengawasi target dengan cermat. Itu memberitahu Su Bai dan Bearen menangani target secepat kilat. Dibandingkan kemarin, Su Bai jauh lebih efisien. Dia menyelesaikan misi dalam waktu setengah jam. Saat matahari masih menggantung tinggi, Su Bai telah menyelesaikan 3 misi. Efisiensi semacam itu hanya bisa dicapai oleh tim berpengalaman di kamp pelatihan pemuda. Ketika tidak ada misi bagus dalam daftar misi, Su Bai pergi ke kantin untuk makan lengkap. Selama obrolan, Si Tuyang menyebutkan banyak manfaat dari kamp pelatihan pemuda. Salah satunya adalah menyelesaikan 3 misi sehari dan mendapatkan kesempatan untuk melatih seekor bis. Pelatihan ini bukanlah jenis pelatihan yang lebih baik daripada tidak sama sekali seperti sekolah. Itu disponsori oleh militer. Si Tuyang meletakkan sumpitnya dan berkata dengan penuh semangat, sejauh yang gue tahu, bis seorang siswa pernah memperoleh keterampilan S-level di ruang pelatihan. Keahlian S-level adalah mimpi yang bahkan tidak berani diimpikan oleh kebanyakan Beastmaster. Berdasarkan catatan yang diketahui, skill S-level apapun bisa menjadi eksistensi yang bisa mengguncang dunia. Sampai sekarang, hanya ada beberapa Beastmaster dengan skill S-level di Los Monstaria. Hanya ada kurang dari 100 orang. Selain bisa mengembangkan potensi bis, ruang latihan juga bisa mempererat hubungan antara bis dan Beastmaster. Sejak bisnya mencapai level high 10 Iron, kekuatan Su Bai telah mencapai level lain. Kekuatan guntur yang diperoleh juga 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu hanya sekitar 5-6% dari BRN. Itu adalah peningkatan alami yang normal. Su Bai adalah orang yang membuat bis naik level dan kemudian menerima buff dari bis. Adapun peningkatan manusia, itu seperti memupuk perasaan dengan binatang dan seterusnya. Atau mungkin ada bantuan benda-benda eksternal. Misalnya, prasasti batu yang disponsori militer memiliki warna abu-abu paling rendah, diikuti hijau, biru, dan ungu. Prasasti batu abu-abu terutama digunakan untuk meningkatkan poin pengalaman binatang itu, tetapi jumlahnya lebih sedikit.
Ada kemungkinan bahwa prasasti batu hijau akan memungkinkan bis memperoleh keterampilan dari level F ke level D dan meningkatkan sedikit poin pengalaman. Ada kemungkinan bahwa prasasti batu biru akan memungkinkan bis memperoleh keterampilan antara level C dan level A, yang akan meningkatkan banyak poin pengalaman umum bis. Ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa bis akan mendapatkan bakat baru dan sejumlah besar poin pengalaman. Seseorang bisa mendapatkan prasasti batu abu-abu secara gratis setelah menyelesaikan 3 misi sehari. Apapun di atas prasasti batu hijau harus ditukar dengan poin prestasi. Prasasti batu adalah sumber daya yang sangat langka untuk binatang. Sekolah tidak memiliki hal seperti itu. Subai, gue sarankan lu mencoba yang gratis. Situ yang terkekeh. Pertama kali gue masuk, semua orang tercengang. Hanya ada satu prasasti batu di tanah di setiap kamar. Gue diusir sebelum gue bisa memahaminya. Banyak siswa yang bersentuhan dengan prasasti batu untuk pertama kalinya berada dalam situasi yang sama dengan Situ Yang. Lagi pula, ini bukan sekolah, dan tidak akan ada guru yang melakukannya sendiri. Menarik, Subai memeriksa poin prestasinya. Itu cukup untuk ditukar dengan satu prasasti batu biru. Pendapatnya tentang prasasti batu adalah semakin tinggi levelnya, semakin baik. Itu sederhana. Binatang tidak seperti tas harta karun yang bisa menyimpan semua jenis keterampilan. Biasanya, setelah mendapatkan 5 skill, ada kemungkinan 50% untuk mendapatkan skill ke-6, yang akan menggantikan skill aslinya. Peluang 50% lainnya akan tetap tidak berubah, berkembang dari 5 keterampilan menjadi 6 keterampilan. Dengan bantuan sistem, Subai tidak khawatir menyia-nyiakan poin prestasinya. Setelah makan, Subai segera pergi ke pusat pelatihan. Pada siang hari, para anggota kamp pelatihan remaja sedang menjalankan misi, jadi tidak banyak orang. Subai mengeluarkan kartu identitasnya, menyerahkannya kepada staf, dan berkata, "Aku ingin menukarnya dengan sesi pelatihan biru." Saat dia berbicara, Situ Yang mendengarkan dari samping, tercengang. Setelah staf mengkonfirmasi informasi di kartu identitas, mereka juga tercengang. "Apakah lu yakin ingin menukar pelatihan biru?" Anggota staf tidak berani gegabah dan bertanya lagi. "Kamu telah menyelesaikan 3 misi hari ini, jadi lu memiliki kesempatan pelatihan gratis. Karena ini pertama kalinya bagi lu, gue sarankan lu mengikuti pelatihan gratis terlebih dahulu." Itu benar, Subai, poin prestasinya tidak sia-sia. Situ Yang juga cemas. Beberapa ratus poin prestasi dapat digunakan untuk makan, minum, dan bersenang-senang di kamp pelatihan pemuda selama beberapa hari, tetapi sekarang benar-benar terbuang sia-sia. Meskipun itu bukan poin prestasi Situ Yang, hatinya sakit saat melihatnya. Tidak jauh dari situ, beberapa anggota kamp pelatihan pemuda juga mendengarnya dan datang untuk menghalangi Subai. "Bro, ini pertama kalinya lu di pusat pelatihan, kan? Jangan gegabah. Dengarkan kami. Di sini berbahaya. Lu tidak akan bisa memahaminya. Kamu berani memasuki ruang pelatihan biru pada percobaan pertamamu. Ini gila. Woi. Jika lu tidak menginginkan beberapa ratus poin ini, berikan saja padaku. Gue masih bisa melayani lu untuk waktu yang lama. Mengapa menyia-nyiakannya?" Subai tidak berubah pikiran setelah semua orang menghentikannya. Anggota staf tidak membuang waktu lagi dan menyerahkan kartu kualifikasi pelatihan biru kepada Subai. Subai kemudian memasuki satu kamar. 57 penyederhanaan. Tidur bisa menjadi pelatihan. Subai memasuki ruangan sendirian. Ruangan itu agak sederhana, hanya dengan tempat tidur dan layar. Tidak ada lagi yang terlihat dan orang mungkin mengira itu adalah penjara. Di tengah ruangan ada prasasti batu seukuran kepalan tangan, berwarna biru keperakan. Bahkan sebelum ujung jari Subai menyentuhnya, dia sudah bisa merasakan hawa dingin. Pada kontak pertamanya, Subai berpikir, itu adalah barang yang dibuat oleh spiritualis. Tidak heran itu sangat langka. Selama pelatihan formal, seseorang dapat memeriksa perkembangannya dengan melihat prasasti batu. Prasasti batu akan rusak dan hancur seiring waktu. Jika progresnya mencapai 100%, prasasti batu itu akan hilang sama sekali. Ada sangat sedikit anggota pelatihan pemuda yang dapat mencapai 100% kemajuan pelatihan di prasasti batu biru dalam waktu yang ditentukan. Pengatur waktu sudah dimulai. Subai mengangkat kepalanya dan melihat layar menyala dengan hitungan mundur. Lama pelatihan dihitung menurut jenis prasasti batu. Abu-abu 4 jam, hijau 5 jam, dan biru 6 jam.
Semakin tinggi nilai prasasti batu, semakin lama waktu pelatihannya. Dan jika pengguna memiliki poin prestasi yang cukup, dia dapat menambahkan lebih banyak waktu. Jika pengguna memiliki poin prestasi yang cukup, pengguna tidak akan diusir bahkan jika pengguna tinggal lebih dari 10 hari atau setengah bulan setelah mereka menambahkan lebih banyak waktu. BRN, keluar. Saat Subai selesai berbicara, BRN yang besar muncul. Begitu BRN keluar, dia melihat sekeliling. Ketika tidak menemukan stop kontak, ia kehilangan semangatnya, seperti bocah manja tanpa mainan. Subai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saat BRN muncul, prasasti batu biru itu bersinar redup. Saat itulah Subai tahu bahwa itu telah resmi dimulai. Meskipun ini adalah pertama kalinya, dia masih tahu cara menggunakannya karena dia memahaminya. Itu berbeda dari waktu di Wilderness. Kali ini pemahaman tentang Beast dan Beastmaster-nya berbunyi, "Tuan, telah terdeteksi bahwa Lu sedang memahami prasasti batu. Ini dapat disederhanakan ke titik di mana pemahaman dapat diselesaikan dengan tidur. Apakah Lu ingin menyederhanakannya?" "Ya," Subai menjawab dengan penuh semangat. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan untuk menyelesaikan pelatihan dengan tidur. Berbunyi, penyederhanaan dalam proses. Penyederhanaan selesai. Pelatihan dapat diselesaikan dengan tidur melalui penyederhanaan. Suara sistem terdengar. Subai tidak sabar untuk berbaring di tempat tidur dan menghibur BRN. Berhenti merengek tentang makananmu. Pergi tidur. Saat kau bangun, gue akan menarik 10 kabel untukmu agar kau bisa makan sampai kenyang. Mendengar itu, BRN langsung tiarap di tanah. Dalam waktu kurang dari 3 detik, terdengar dengkuran. Subai tertawa dan baru tertidur setelah beberapa saat. Berita bahwa Subai telah memasuki ruang pelatihan biru telah menyebar seperti api di seluruh kamp pelatihan pemuda. Lagi pula, awalnya ada desas-desus, dan sekarang ada berita besar lainnya yang menyebabkan kehebohan. Kamu telah mendengar, jenius dari keluarga Xuan Yuan itu memasuki ruang pelatihan biru pada percobaan pertamanya. Woi, dia benar-benar tidak peduli dengan poin prestasinya. Dia dari keluarga Xuan Yuan. Itu hanya poin prestasi. Tapi, bukankah dia baru saja datang ke sini beberapa hari yang lalu? Tidak peduli seberapa kayanya dia tidak bisa begitu saja menukar uangnya dengan poin prestasi. Kamu tidak tahu, ada orang-orang dari keluarga Xuan Yuan di kamp militer, jadi akan mudah untuk mendapatkan poin prestasi. Dalam waktu singkat, berita tersebut menyebar ke seluruh kamp pelatihan pemuda. Banyak anggota yang terkejut dan penasaran dengan perkembangan latihan Subai setelah mendengar kabar tersebut. Mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius dari keluarga Xuan Yuan hanyalah sebuah tebakan. Namun, dengan kekacauan ini, dia hampir mengakuinya sendiri. Langit mulai gelap. Banyak anggota yang telah kembali dari misi mereka telah mendengar berita di ruang makan dan tidak sabar untuk melihat kesenangannya. Sudah lebih dari 5 jam sejak Subai memasuki ruang pelatihan dan dia akan segera keluar. Setelah Subai keluar dari ruangan, kemajuannya akan diumumkan. Pada saat itu, mereka akan tahu apakah Subai hanya berpura-pura atau benar-benar jenius. Aku pikir pria itu pasti jenius dari keluarga Xuan Yuan. Bagaimana lu tahu? Aku pernah melihat base-nya sebelumnya. Dia sangat luar biasa sehingga gue tercengang. Jadi menurutmu Subai adalah jenius dari keluarga Xuan Yuan? PFFT. Beberapa orang yang duduk di meja sebelah sedang berdiskusi. Liu Yiyi baru saja kembali dari misinya. Dia baru saja menyesap sup, tapi dia hampir memuntahkannya di detik berikutnya. Siapa yang lu bicarakan? Liu Yiyi berbalik dan bertanya dengan mata terbelalak. Siapa jenius dari keluarga Xuan Yuan? Ketika Liu Yiyi mengetahui tentang gosip baru-baru ini, dia terkejut. Bagaimana Subai menjadi jenius dari keluarga Xuan Yuan hanya dalam 1 hari? Subai, bocah itu, Luo He, yang duduk di seberangnya, mengerutkan kening dengan cemas. Sehari sebelum kemarin, Luo He baru saja mengejek Subai. Jika Subai benar-benar dari keluarga Xuan Yuan, maka gue bisa melupakan tinggal di Los Monstaria selama sisa hidupku. Luo He berpikir, 8 keluarga Los Monstaria. Bahkan jika mereka mengalami penurunan, mereka masih bisa mengendalikan orang dengan latar belakang kecil, belum lagi keluarga Xuan Yuan sedang berada di puncak kekuasaannya. Luo He terlahir sebagai elit, jadi dia tahu lebih banyak dari yang lain. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia telah menyinggung seorang jenius dari keluarga Xuan Yuan,
punggungnya bermandikan keringat dingin. Luo He, apa lu baik-baik saja? Orang di samping Luo He melihat perilakunya yang aneh dan bertanya, haruskah kita pergi dan meminta maaf? Liu Yiyi adalah teman Su Bai, jadi selama dia mengucapkan beberapa kata yang baik, seharusnya tidak ada masalah. Ya, lu benar, kata Luo He. Saat menyebut Liu Yiyi, Luo He tampaknya menggenggam sedotan yang menyelamatkan jiwa. Dia dengan cepat berkata kepada Liu Yiyi, bantu gue, dan gue akan memberimu poin pahala sebanyak yang lu inginkan. Sulit membayangkan bahwa Luo He, yang berhasil membuat namanya terkenal hanya dalam waktu setengah bulan, akan benar-benar bingung. Liu Yiyi awalnya tidak percaya. Lagi pula, itu terlalu tidak masuk akal. Namun, Su Bai baru saja bergabung dengan akademik kurang dari sebulan, dan dia telah mendapatkan pengalaman di alam liar dan memberikan kontribusi yang besar. Seorang siswa biasa tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Itu hanyalah sebuah fantasi. Sekarang, selain kepanikan Luo He, Liu Yiyi sedikit penasaran. Liu Yiyi mengatupkan bibirnya dan bergumam, mungkinkah Su Bai benar-benar berasal dari keluarga Xuan Yuan? Kita tidak punya banyak waktu, kita harus segera pergi dan meminta maaf. Luo He tidak bisa makan sekarang, jadi dia lari ke pusat pelatihan. Ketika Luo He tiba di pusat pelatihan, di sana sudah sangat ramai dan ramai. Mata semua orang tertuju pada situ yang menceritakan kekalahannya yang menyedihkan di tangan Su Bai 2 hari lalu. Awalnya, situ yang tidak mau mengatakannya. Lagi pula, base-nya telah dipukuli. Tapi dia tidak tahan begitu banyak orang memintanya untuk memberitahu. Namun, beberapa sosok muncul di pintu pada saat yang tepat ini. Wajah mereka menjadi dingin dan mereka tidak puas setelah mendengar kata-kata situ yang cepat dan tersesat. Begitu Luo He memasuki pintu, dia mendorong orang-orang itu pergi tanpa berpikir. Namun, Luo He tidak menyangka saat dia menggunakan kekuatannya, seolah-olah dia sedang mendorong batu besar, dan orang-orang tidak goyah sama sekali. Jadi Luo He memutuskan untuk mengamati beberapa orang. Dia tidak memiliki ingatan tentang orang-orang ini, jadi dia segera menegur mereka, berhentilah menghalangi jalanku. Tersesat, atau gue akan menghajarmu. Mendengar itu, pemuda berpakaian mewah yang memimpin rombongan mencibir, bagaimana lu akan memukulku? Segera, pemuda itu memanggil binatangnya, Thunderhawk dari sigilnya. Thunderhawk, yang tingginya setengah manusia, melebarkan sayapnya dan matanya yang tajam tertuju pada Luo He, membuatnya bergidik dan merasa seolah-olah sedang duduk di atas pin dan jarum. Dalam kepanikannya, Luo He melihat liontin batu giok di pergelangan kaki Thunderhawk. Setelah dengan jelas melihat pola dan kata-katanya, wajahnya langsung menjadi pucat dan dia berteriak, kakakmu dari keluarga Xuan Yuan. 58 pelatihan menyelesaikan dan memperoleh keterampilan A-level, Gigamax. Begitu namanya, Xuan Yuan disebutkan, semua anggota pusat pelatihan terkejut. Kerumunan tidak tahu liontin giok apa itu. Namun, ketika orang banyak menyadari bahwa yang berteriak adalah Luo He, mereka menjadi ragu. Luo He, apa yang terjadi? Seorang kenalan maju untuk bertanya, tetapi ketika dia melihat penampilan agresif pihak lain, dia langsung berkata, Kak, jangan marah. Orang ini hanya sedikit ceroboh. Gedebuk. Namun, sebelum kenalan itu menyelesaikan kata-katanya, Luo He, yang berada di sampingnya, berlutut. Orang-orang yang hadir tercengang. Ketenaran Luo He bukan hanya karena sekolahnya, tetapi juga karena dia sendiri memiliki kekuatan. Tapi sekarang, dia benar-benar berlutut di depan seseorang yang tidak dia kenal. Ditambah dengan kata-katanya sebelumnya, semua orang tidak punya pilihan selain percaya bahwa pemuda berpakaian mewah itu berasal dari keluarga Xuan Yuan. Apa yang terjadi hari ini? Orang-orang dari keluarga Xuan Yuan semuanya datang ke kamp pelatihan pemuda. Ngomong-ngomong, siapa pria itu? Aku tidak mengenalnya, tapi kupikir dia adalah saudara laki-laki jenius dari keluarga Xuan Yuan. Kerumunan sedang berdiskusi panas, tetapi orang di samping pemuda mewah itu segera berteriak, kalian semua diam. Di mana orang yang lu bicarakan? Dia sebenarnya berani menggunakan nama keluarga Xuan Yuan untuk menipu orang. Perhatikan baik-baik, ini adalah tuan muda dari keluarga Xuan Yuan Haoyu. Jenius yang lu bicarakan itu adalah saudara laki-laki tuan muda. Keluarga Xuan Yuan tidak akan melepaskanmu dengan mudah jika lu berani menyebarkan berita palsu lagi. Mendengar itu, semua orang terkejut.
Mereka tidak berharap Su Bai tidak menjadi jenius dari keluarga Xuan Yuan. Tidak hanya itu, tuan dari keluarga Xuan Yuan telah muncul dan sesuatu yang besar akan terjadi. Di mana dia? Suara Xuan Yuan Haoyu dingin, dan dia tidak berusaha menyembunyikan amarahnya. Thunderhawk di lengannya bahkan lebih mengesankan. Semua binatang yang hadir gemetar ketakutan. Ini adalah penindasan garis keturunan. Garis keturunan Thunderhawk jauh lebih murni daripada binatang dari anggota lainnya. Dia masih di ruang latihan. Sudah hampir waktunya dia keluar. Seseorang menjawab. Karena itu masalahnya, Xuan Yuan Haoyu segera menemukan tempat duduk dan berteriak, bagus. Ketika pria itu keluar, gue akan memberitahu dia harga dari meniru keluarga Xuan Yuan. Si Tuyang, yang bersembunyi di sudut, menelan ludahnya dengan gugup saat melihat itu. Karena dia tahu bahwa semuanya sudah tidak terkendali. Tapi itu masih baik-baik saja. Dari awal hingga akhir, Si Tuyang tidak terlalu memperjelas bahwa Su Bai adalah anggota keluarga Xuan Yuan. Si Tuyang terus berdoa agar Su Bai keluar nanti dan Xuan Yuan Haoyu mungkin menjadi tidak sabar dan pergi sendiri. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat keluarga Xuan Yuan di Los Monsteria, mereka tidak akan berani melanggar aturan kamp militer dan menerobos masuk ke ruang pelatihan. Pada saat yang sama, Su Bai bangkit dari tempat tidurnya dan menggeliat di ruang latihan. Dia secara alami tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pada saat itu, dia sedang melihat prasasti batu di tanah dengan penuh semangat. Tentu saja, dengan bantuan sistem, menyelesaikan proses pelatihan sangatlah mudah. Di tanah, prasasti batu biru telah sepenuhnya berubah menjadi debu, yang berarti kemajuannya telah mencapai 100%. Berbunyi. Binatang Lu telah berhasil menembus ke tingkat perunggu bawah 1. Berbunyi, Bearen Lu telah mempelajari keterampilan A-level, Gigamax. Gigamax, A-level, perbesar tubuh bis sebanyak 3 kali atau lebih untuk meningkatkan kekuatan dan atributnya sebanyak 3 kali atau lebih. Catatan, terus memperbesar tubuhnya akan menambah bebannya. Gunakan dengan hati-hati. Su Bai tertegun pada awalnya ketika mendengar pemberitahuan itu. Dan kemudian dia hampir tertawa terbahak-bahak. Pelatihan biru pertamanya dengan Bearen dan memperoleh keterampilan A-level begitu saja. Su Bai cukup beruntung. Tidak hanya itu, skill A-level Gigamax adalah skill level yang cukup tinggi. Ini terutama berlaku untuk monster pertempuran jarak dekat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa binatang itu dilahirkan kembali. Au! Bearen merasakan kekuatan melonjak di tubuhnya dan sangat bersemangat. Tidak sabar untuk melakukan pertempuran sengit sekarang. Pada saat yang sama, pengalaman yang didapat dari prasasti batu memungkinkan Bearen untuk menembus ke tingkat perunggu bawah 1 dan kekuatan buff yang diterima Su Bai telah meningkat sebesar 10%. Sesi latihan ini sangat bermanfaat bagi gue. Su Bai menyentuh dagunya. Su Bai sudah merencanakan bahwa lain kali dia datang, dia setidaknya harus menjalani pelatihan tingkat ungu. Meskipun pelatihan biru putaran ini telah menghabiskan semua poin prestasi Su Bai dari 2 hari terakhir, meninggalkannya dengan kurang dari 20 poin prestasi di kartu identitasnya. Poin prestasi bisa diperoleh sekali lagi, hanya perlu waktu. Tapi, pelatihan ungu masing-masing berharga 5.000 poin, yang puluhan kali lebih banyak daripada pelatihan biru. Dan melakukan misi tingkat kesulitan rendah itu setiap hari bukanlah tindakan yang bijaksana. Kepala Su Bai sakit saat memikirkan hal itu. Su Bai harus bertanya pada Si Tuyang apakah ada cara untuk mendapatkan poin prestasi secepat mungkin. Su Bai menahan Bearen kembali ke Sigil. Dia membuka pintu dan hendak pergi makan malam. Dia merasa lapar setelah tidur siang. Tapi Su Bai tidak menyangka begitu dia membuka pintu, suara keributan datang dari luar. Dia keluar, dia keluar. Haha, ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Sayang sekali, dia cukup tampan. Menyamar sebagai anggota keluarga Xuan Yuan. Lu pasti mencari kematian. Coba tebak, apakah orang ini juga akan berlutut seperti Luo He? Su Bai mendengar kata-kata mereka dan segera menyadari ada yang tidak beres. Benar saja, beberapa pemuda melangkah maju dan bertanya dengan dingin, "Kamu adalah Su Bai? Apakah ada sesuatu yang lu butuhkan?" Su Bai bertanya, "Hehe, kaulah yang berpura-pura menjadi tuan muda dari keluarga Xuan Yuan. Gue pikir lu orang yang hebat, tetapi lu hanya orang biasa." Ekspresi pembicara berubah kejam saat dia mengangkat tinjunya dan berteriak, "Tuan muda tidak perlu bergerak.
Biarkan gue memberi pelajaran pada orang sombong ini. Para penonton semua ketakutan. Mereka tidak menyangka akan mengambil tindakan begitu cepat dan di kamp pelatihan pemuda. Ketika orang biasa mengalami konflik, betapapun marahnya mereka tidak akan bertarung di kamp pelatihan pemuda. Bagaimanapun, ini adalah wilayah yang dikendalikan oleh militer. Namun, tubuh Su Bai bergoyang, dia mengelak dari tinjunya dan kemudian mendorong sikunya. Su Bai berhasil mendorong orang itu menjauh. Seluruh proses selesai dalam sekejap, sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Mereka tidak menyadari Su Bai telah bergerak sampai mereka melihat pihak lain mundur dan hampir jatuh. Kamu masih berani melawan? Diam! Pria yang didorong mundur itu sangat marah hingga wajah dan telinganya memerah. Dia akan memanggil binatangnya ketika dia mendengar teriakan. Xuan Yuan Haoyu akhirnya pindah. Oh, sepertinya Lu adalah pemimpin mereka. Su Bai mengangkat alisnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sepertinya kau di sini untuk menimbulkan masalah. Apakah gue benar? Kamu meminta masalah ini. Xuan Yuan Haoyu memberikan senyum palsu dan mengancam, berlututlah. Gue dapat menjamin bahwa Lu akan meninggalkan tempat ini dalam keadaan utuh hari ini. Jika tidak, aku akan membiarkanmu merasakan konsekuensi dari menyamar sebagai keluarga Xuan Yuan. Mendengar itu, Su Bai berkata dengan polos, meniru sebagai anggota keluarga Xuan Yuan. Gue tidak melakukan hal seperti itu. Sudah terlambat bagimu untuk takut. Xuan Yuan Haoyu mencibir, penghinaan di matanya jelas. Tapi Su Bai berkata di detik berikutnya, tanyakan semua orang di sini apakah mereka pernah mendengar gue mengatakan bahwa gue dari keluarga Xuan Yuan. Jika tidak ada, lo harus meminta maaf kepada gue. 59 Beastmaster tingkat perunggu. Apakah Su Bai gila? Itu adalah kata-kata di benak semua orang yang hadir. Su Bai harus sombong untuk menantang keluarga Xuan Yuan di tempat jika dia tidak cuek. Apakah orang ini tidak tahu tentang keluarga Xuan Yuan? Apakah Su Bai jatuh di kepalanya atau sesuatu? Ya Tuhan, ini pertama kalinya gue melihat orang yang begitu pemberani. Luar biasa, lihat, wajah Xuan Yuan Haoyu sangat marah. Fokus awal penonton untuk menonton pertunjukan dengan cepat berubah menjadi gelisah. Bagaimanapun, pihak lain adalah keluarga Xuan Yuan. Su Bai hanyalah orang biasa dan ada perbedaan besar antara dia dan keluarga Xuan Yuan. Meskipun ini adalah wilayah militer dan pengaruh dari 8 keluarga besar tidak bisa sampai di sini, Su Bai tidak bisa tinggal di sana selamanya dan dia harus pergi suatu hari nanti. Begitu Su Bai meninggalkan wilayah militer, keluarga Xuan Yuan akan mencoba membunuhnya. Itu semudah menghancurkan semut. Tentu saja, jika Su Bai menjadi prajurit resmi, dia akan memiliki seluruh militer sebagai pendukungnya. Meskipun itu tidak bisa membuat keluarga Xuan Yuan membiarkan hal itu beristirahat, dia tidak akan mati tanpa alasan. Su Bai, lu gila. Situ yang bergegas, menarik Su Bai, dan berkata dengan cemas. Mari kita minta maaf dan masalah ini akan selesai. Itu tidak akan terlalu buruk. Mereka saling memandang dan Su Bai bertanya, mengapa gue harus meminta maaf? Apakah gue salah? Ketika Su Bai mengatakan itu, orang-orang yang hadir tiba-tiba teringat. Mereka hanya mendengarnya sebagai rumor dari awal sampai akhir. Su Bai tidak pernah mengatakan dia berasal dari keluarga Xuan Yuan, apalagi seorang peniru. Bagus, sangat bagus. Xuan Yuan Haoyu mengertakkan gigi dan menggeram. Karena lu tidak mau mengakuinya, jangan salahkan gue. Itu dia, kita sudah selesai. Situ yang tidak tahan lagi. Namun tiba-tiba, masa menjadi resah ketika sosok berseragam OCP menerobos masuk ke pusat pelatihan. Orang yang masuk adalah Liu Xin. Siapa yang menyebabkan masalah? Suara keras dan jelas Liu Xin bergema di seluruh adegan. Temperamen tajam dan serius seorang prajurit benar-benar terpancar dari Liu Xin saat ini, membuat anggota pelatihan pemuda tidak berani bernapas dengan keras. Liu Xin melangkah mendekat ketika dia melihat Su Bai dan Xuan Yuan Haoyu. Aku bisa merasakan ada intensitas di sini. Apakah lu ingin bertarung di sini? Ini bukan suatu kebetulan. Setelah Liu Xin mendapat kabar, dia bergegas tanpa henti untuk menghentikan lelucon ini. CK, ekspresi Xuan Yuan Haoyu tetap menghina ketika dia melihat para prajurit, tetapi dia tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Meskipun Liu Xin hanya seorang prajurit dereng, dia masih seorang prajurit dan seorang prajurit memiliki seluruh militer sebagai pendukung.
Bahkan 8 keluarga besar tidak akan berani menyinggung Liu Xin dengan gegabah. Liu Xin, melihat itu, Su Bai terkekeh. Itu hanya salah paham. Orang ini bilang gue berpura-pura menjadi anggota keluarga Xuan Yuan. Tapi gue yakin semua orang bisa bersaksi untuk gue. Ya, itu hanya salah paham. Situ yang segera berkata, mereka baru saja hampir bertarung. Sungguh menakutkan. Padahal, gue tidak takut betapa kuatnya Xuan Yuan Haoyu. Sebaliknya, itu karena tidak akan ada yang berhenti begitu dia mengambil tindakan. Situ yang berpikir, aku tahu tentang ini. Liu Xin mengangguk, lalu menoleh ke Xuan Yuan Haoyu dan berkata, apakah lu memiliki bukti Su Bai menyamar sebagai salah satu anggota keluarga Xuan Yuan? Mendengar itu, Xuan Yuan Haoyu menggelengkan kepalanya, wajahnya muram. Karena lu tidak punya bukti, hak apa yang lu miliki untuk bertindak begitu kejam di sini? Teriakan marah Liu Xin menyebabkan suasana di pusat pelatihan turun ke titik beku. Anggota pelatihan pemuda yang hadir gemetar. Mereka tidak menyangka situasi berubah begitu cepat, dan pada saat yang sama, kekaguman mereka terhadap tentara naik ke tingkat yang baru. Semua orang melihat bahwa Xuan Yuan Haoyu, anggota dari 8 keluarga besar, dimarahi sampai dia bahkan tidak bisa bersuara. Itu sangat memuaskan. Ekspresi Xuan Yuan Haoyu sangat jelek. Namun, tidak ada bantahan. Jelas, seperti yang dipikirkan semua orang, Xuan Yuan Haoyu tidak berani menentang para prajurit dengan mudah. Nyatanya, itu benar. Xuan Yuan Haoyu datang ke kamp pelatihan pemuda kali ini karena dia mendapat masalah. Para tetua di keluarga Xuan Yuan sangat marah. Ayahnya bahkan melemparkannya ke sini setelah dipukuli dengan kejam dan membiarkan tentara mendisiplinkannya. Ayah Xuan Yuan Haoyu bahkan mengatakan beberapa kata yang kejam. Bahwa jika Xuan Yuan Haoyu menyebabkan masalah lagi, ayahnya tidak akan mengakuinya sebagai putranya. Ini adalah kesalahanku. Setelah sekian lama, Xuan Yuan Haoyu akhirnya berkata, tapi Su Bai, apakah lu berani datang ke arena militer? Xuan Yuan Haoyu tidak mampu menyinggung prajurit itu, tetapi dia jelas tidak ingin membiarkan Su Bai pergi. Ada manfaat bagi gue untuk berada di sana. Su Bai bertanya, manfaat? Mulut Xuan Yuan Haoyu berkedut karena marah. Bagaimana dengan 1000 poin prestasi? Jadi kurang. Mata Su Bai berbinar, tapi dia berkata dengan sok. 1000 terlalu sedikit. Seharusnya setidaknya 3000. Itu lebih sesuai dengan kemurahan hati keluarga Xuan Yuan. Su Bai khawatir tidak memiliki poin prestasi untuk digunakan, dan sekarang sebenarnya ada tuan muda yang kaya untuk memberikannya kepadanya. Dan Su Bai sudah melihat Thunder Hawk di lengan Xuan Yuan Haoyu. Itu di tingkat perunggu bawah 2, hanya 1 tingkat lebih tinggi dari BRN. Jika perbedaan level mereka tidak terlalu besar dan mereka mampu menyamai kekuatan BRN saat ini. Bahkan jika BRN tidak bisa mendapatkan keuntungan besar, itu pasti tidak akan merugikan. Mendengar itu, Xuan Yuan Haoyu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Namun, ini membuat Liu Xin, yang berada di samping, sangat marah hingga dia menjadi geram dan berkata, omong kosong. Xuan Yuan Haoyu, lu sudah menjadi Beastmaster tingkat perunggu. Lu tidak bisa menantang Su Bai, tapi gue juga sudah menjadi Beastmaster tingkat perunggu. Su Bai berkedip dan berkata. Mendengar itu, Liu Xin dan Situ yang tercengang dan tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Mereka semua tahu bahwa BRN Su Bai berada di level besi 10 tinggi, hanya selangkah lagi untuk mencapai level perunggu. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Beastmaster yang berbakat membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan, sedangkan yang lebih canggung membutuhkan 1,5 tahun. Tapi Liu Xin dan Situ yang hanya mengenal Su Bai selama 2 atau 3 hari, dan dia tiba-tiba naik dari tingkat besi ke tingkat perunggu. Ini benar-benar konyol. Su Bai, jangan biarkan emosimu memengaruhi keputusanmu. Dapat dilihat bahwa Liu Xin benar-benar melakukan ini untuk kebaikan Su Bai, jadi dia mencoba membujuknya. Aku akan berurusan dengan bocah Xuan Yuan itu. Lu sendirian, apa yang lu miliki untuk melawannya? Aturan militer menyatakan bahwa lu tidak dapat menantang orang dengan peringkat lebih tinggi di arena. Lu akan dihukum karena berbohong tentang pangkat lu. Kamu benar-benar tidak diizinkan untuk dipusingkan. Tapi gue benar-benar sudah menjadi Bronze Beastmaster. Su Bai merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, tapi gue belum sempat mendaftar, harap tunggu sebentar.
Setelah mengatakan itu, Subai berlari ke sudut pusat pelatihan dan mendaftarkan informasi Bearen ke dalam kartu identitasnya. KTP hitam asli berubah menjadi kartu hijau. Itu benar, Liu Xin tercengang. Yang lain tidak berharap Subai pergi ke ruang pelatihan dan menjadi Beastmaster tingkat perunggu. Ini adalah pertama kalinya Subai berada di pusat pelatihan. Subai, situ yang sangat bersemangat sehingga dia ingin memeluk Subai. Dia berkata dengan penuh semangat, kamu adalah idolaku. 60 dunia yang berbeda. Itu juga tidak akan berhasil. Liu Xin mengerutkan kening. Kamu baru saja naik ke Beastmaster tingkat perunggu. Lu belum punya waktu untuk menstabilkan status lu. Bagaimana jika binatangmu mati karena luka serius? Binatang dapat berbagi kekuatan mereka dengan Beastmaster mereka. Demikian pula, dampak pada Beastmaster setelah Beast mereka mati sangat berat. Jangan khawatir, Liu Xin, gue tahu apa yang harus dilakukan. Subai berkata dengan lembut. Subai memandang Xuan Yuan Haoyu dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah kesempatan langka untuk bersaing dengan keluarga Xuan Yuan. Xuan Yuan Haoyu terkejut. Dia tidak berharap orang biasa menjadi begitu sombong untuk menggunakan keluarga Xuan Yuan sebagai lelucon. Anggota pelatihan pemuda di sekitarnya semuanya berencana untuk menonton pertunjukan, dan beberapa bahkan berlari ke arena untuk mengambil tempat duduk. Taruhan 3.000 poin prestasi. Itu sangat jarang terjadi di seluruh kamp pelatihan pemuda. Belum lagi ini adalah duel antara dua Beastmaster tingkat perunggu. Berat, lu mencari kematian, kata Xuan Yuan Haoyu. Setelah itu, Xuan Yuan Haoyu segera berjalan menuju arena. Subai juga tidak menganggur. Dia melihat informasi Thunderhawk dan melihat lebih dekat. Nama, Thunderhawk, potensi, mid gold, level perunggu bawah 2. Sifat, brutal, elemen, guntur. Bakat, guntur ekstrim. Keahlian, pedang petir, level B, lincah, level C, sayap besi, level C. Subai tidak melihat dari dekat sebelumnya, tapi dia mengangguk pada dirinya sendiri setelah memeriksanya lagi. Seperti yang diharapkan dari tuan muda dari keluarga Xuan Yuan. Thunderhawk-nya memiliki kualitas yang sangat baik, terutama bakatnya, Extreme Thunder. Elemennya menjadi lebih murni, dan kekuatannya meningkat ke level lain. Tapi sayangnya, armor petir Bearen tidak takut dengan elemen guntur. Pikir Subai. Pertandingan belum dimulai, tetapi hasilnya sudah diputuskan. Saat Subai tiba di venue, kursi penonton sudah penuh dengan orang. Itu adalah tingkat kehadiran tertinggi dalam setahun terakhir. Bagaimanapun, itu adalah tipu muslihat. Lihat, itu Thunderhawk. Ini sangat keren. Dia memang cukup tampan. Mata jahat itu terlalu menakutkan. Jika saudara perempuan gue melihat mereka, dia mungkin tidak akan berani tidur di malam hari. Di arena, Thunderhawk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Elemen guntur halus di antara sayapnya membuat suara berderak. Seolah-olah itu pamer ke Subai. Binatang lain yang suka berkelahi. Kebetulan Bearen baru saja maju dan merasa bosan. Subai berpikir sejenak. Saat Bearen muncul dari sigil, itu langsung menarik perhatian semua orang. Dari segi ukuran, beruang secara alami jauh lebih besar dari Thunderhawk. Namun, dari segi aura, Bearen saat ini jelas sedikit menggemaskan dan imut. Betapa beruang yang lucu. Ini berbulu, pasti enak disentuh. Gadis-gadis yang hadir langsung tertarik, dan mereka memiliki reaksi yang sangat berbeda dari anak laki-laki. Yang satu lebih menyukai Thunderhawk yang ganas, sementara yang lain menyukai Bearen yang naif dan memesona. Ini adalah masalah siapa yang akan menang atau kalah. Kebanyakan orang masih lebih optimis tentang Thunderhawk. Alasannya sederhana, yang satu di tanah dan yang lain di langit. Thunderhawk bisa terbang di langit dan menyerang Bearen sesuai keinginannya. Namun, tidak peduli seberapa kuat Bearen, dia tidak bisa menamparkan Thunderhawk di langit. Oleh karena itu, saat Subai memanggil Bearen, banyak orang kehilangan minat. Bagaimana dia bisa bertarung seperti itu? Perbedaannya seperti langit dan bumi. Subai itu benar-benar bodoh. Dia hanya membiarkan Bearen dipukuli tanpa alasan. Anak-anak muda hari ini, mereka tidak memiliki pengalaman yang cukup. Haha, dia akan menderita. Kerumunan berdiskusi dengan bersemangat, tetapi mereka tidak akan menghentikan tantangan karena itu.
Pertempuran akan segera dimulai. Gue akan menjadi hakimnya, kata Liu Xin. Liu Xin berdiri di arena dan berteriak, hanya ada satu peraturan untuk tantangan ini, dan itu sampai salah satu binatang kehilangan kemampuan untuk bertarung atau kesadaran. Ini dimulai sekarang. Xuan Yuan Haoyu segera memerintahkan, Thunderhawk, gunakan Thunderblade. Thunderhawk di bahu Xuan Yuan Haoyu melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Thunderhawk melebarkan sayapnya dan sedikit bersandar, segera menembakkan Thunder Blades biru putih ke arah Bearen. Armor petir, teriak Subai, dan Bearen segera dilengkapi dengan Lightning Armor. Kedua binatang itu adalah elemen guntur. Semua orang tercengang. Anggota pelatihan pemuda yang berpengalaman tertawa dan berkata, menarik, keduanya adalah elemen guntur, tetapi yang satu di langit dan yang lainnya di tanah. Jika mereka tidak memiliki trik apapun, itu akan menjadi pertempuran yang panjang. Memang, anggota lain setuju. Jika dua bis dari elemen yang sama ingin menentukan pemenangnya, itu tergantung pada siapa yang memiliki level lebih tinggi dan lebih banyak trik. Terus terang, itu tergantung pada siapa yang lebih mampu. Dari segi kemampuan, tidak ada yang menyangka bahwa Subai, orang biasa, bisa lebih baik dari Xuan Yuan Haoyu. HMPH. Xuan Yuan Haoyu tertawa. Sepertinya kau bodoh. Beraninya kau menggunakan bis dengan atribut yang sama untuk bersaing dengan Thunderhawkku. Bakat Thunderhawk, Extreme Thunder, bukan hanya untuk pertunjukan. Saat menghadapi serangan elemen guntur, ia bisa kebal terhadap 90% dari kerusakan. Dalam situasi yang sama, Bearen hanya bisa kebal hingga 50% paling banyak. Sebenarnya, Thunderhawk satu tingkat lebih tinggi, dan peluang menangnya lebih tinggi. Subai, Situ yang memandang arena dengan cemas dan dia sangat berkonflik. Lagi pula, situasinya sudah sangat jelas. Thunderhawk dengan bakat Extreme Thunder tidak punya alasan untuk kalah melawan Bearen dengan elemen yang sama, ditambah dengan waktu, lokasi, dan peluang yang menguntungkan. Situ yang tahu bahwa Bearen sangat kuat, sehingga bisa menampilkan kekuatan elemen guntur secara maksimal. Tapi itu sia-sia. Situ yang berada di kapal yang sama dengan Subai. Jika Bearen Subai dikalahkan, semangat juang Situ yang akan padam. Ada yang salah, seru Situ yang. Tiba-tiba, Situ yang sepertinya memikirkan sesuatu dan segera berteriak, Subai, bertahanlah. Stamina Thunderhawk tidak cukup baik. Itu tidak bisa bertahan lama di udara. Begitu Situ yang mengatakan itu, dia langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Terutama adik dari keluarga Xuan Yuan. Dia bergegas dan meraih keras Situ yang, mengancam, bocah cilik, apakah lu lelah hidup? Jika lu terus berbicara omong kosong, lu akan menjadi yang berikutnya di atas panggung. Liu Xin juga setuju dengan apa yang dikatakan Situ yang. Subai hanya perlu mengulur waktu. Situ yang terkekeh, dan berkata, selama Thunderhawk mendarat di tanah, kekuatan Bearen pasti akan menghancurkan Thunderhawk. Tidak ada gunanya lu panik. Pada saat yang sama, Xuan Yuan Haoyu tertawa dingin dan berkata, itu ide yang bagus. Lu dapat berjuang sebanyak yang lu inginkan. Gue senang melihatmu dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Pedang petir Thunderhawk di medan perang terus mendarat di tubuh Bearen. Di antaranya adalah bulu-bulu tajam dari skill Thunderhawk, Iron Feathers. Tidak mungkin. Subai tersenyum. Namun, daya tahan Thunderhawk lu memang kurang. Mengapa terbang begitu rendah? Mari kita akhiri pertempuran dengan cepat. Bearen, Gigamax. Setelah itu, kirim terbang. Saat Subai berbicara, gelombang energi menyembur keluar dari tubuh Bearen, dan tubuhnya mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi sombong Xuan Yuan Haoyu menghilang seketika.